Ramadhani Lanion, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika dan Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan ilmu dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu sumber daya alam atau disingkat sebagai SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam memiliki dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam dari tumbuhan, hewan, udara, angin, matahari, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya perak, emas, tembaga, besi, perunggu, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Alam pada umumnya mempunyai sifat yang beraneka-ragaman, namun serasi yang seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan dari alam tersebut. Oke, selanjutnya lanjut ke klasifikasi keanekaragaman hayati. Individu suatu jenis yang menempati ruang yang sama dan pada waktu yang sama pula membentuk suatu populasi. Populasi jenis dan dapat dibagi berdasarkan hambatan fisik atau berdasarkan hambatan reproduksi dan genetika. Dengan demikian, struktur populasi suatu jenis tidak lain adalah totalitas keterkaitan ekologi dan genetika antara individu-individu sebagai anggotanya dan kelompok-kelompok yang merupakan bagian jenis tersebut. Kelompok-kelompok tersebut memiliki tipe-tipe ekosistem di Indonesia. Kelompok tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kelompok ekosistem bahari, kelompok ekosistem darat alami, kelompok ekosistem suksesi, dan kelompok ekosistem biota. Oke, lanjut ke konservasi sumber daya alam non-hayati. Konservasi yang dimaksud sini yaitu konservasi air dan konservasi tanah dalam pengolahan daerah aliran sungai. Konservasi tanah. Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran air jatuh ke sungai sehingga tidak bisa menyebabkan banjir. Nah, untuk mencapai tujuan pengolahan sumber daya alam diperlukan upaya pokok untuk bisa mengatasi banjir tersebut, yaitu pengolahan lahan, pengolahan air, dan pengolahan vegetatif.